Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Keduanya saling bertatap pandang, saling mencari kebenaran yang diperagakan oleh Neisen di hadapan mereka. Sayangnya semua tangis, juga kesedihan yang dipertontonkan itu palsu. Bisa terlihat jelas dari gelagatnya. Kalian tahu kan? Seperti apa perjuanganku untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu? Ucap Neisen lagi, masih berusaha meluluhkan hati mereka. Aku ingin memperbaikinya sekarang. Sayangnya semua yang keluar dari mulut Neisen tak digubris oleh keduanya. Terlebih Gendis yang sudah tahu tabiat Neisen seperti apa, sejak masih menjadi tetangganya dulu. Semua kata-katanya tidak akan mempan, yang ada hanya menjadi bahan lelucon untuk mereka. Maaf Len, bukannya kami gak kasihan sama kamu. Tapi, kami memang gak tahu di mana Cantika sekarang. Suara Angga membuatnya mengangkat wajah. Menatap wajah lelaki itu lekat. Kamu cari di tempat lain saja. Maaf. Darahnya memanas seketika dengar kalimat itu. Neisen meluapkan emosinya dengan menggebrak meja. Bohong. Sambil berkata kasar, keduanya sampai berjingkat karena kaget. Gak mungkin Cantika gak kasih tahu kalian. Hah? Turunkan nada bicaramu, hai tuan yang terhormat. Sahut Angga terpancing. Muak harus berpura-pura baik di depan lelaki itu. Apa kamu lupa? Sedang berada di mana? Sekarang Neisen diam. Mata mereka saling beradu nyalang. Saya bisa saja usir kamu dari sini, kalau kamu gak sopan sama saya. Gak usah repot-repot kamu usir saya. Enggak. Saya bisa sendiri pergi dari tempat terkutuk ini. Sentaknya, ia tak dapat lagi menahan amarahnya untuk tidak meninggalkan tempat itu. Baik Gendis sama Angga cuma bisa menebah dada, melihat dengan mata kepala mereka sendiri kelakuan lelaki itu. Apa yang dikatakan oleh Cantika tak lagi diragukan. Setelah keluar dari rumah Angga, Neisen hendak memesan ojol. Tetapi semua itu ia urungkan. Kala di layar ponselnya, ia melihat nama Andira sedang memanggil. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Neisen menyeringai kecil, menjawab telepon dari selingkuhannya Otu. Kamu di mana? Sekarang? Terdengar suara di seberang sana mengkhawatirkan dirinya. Ada di rumah temen. Kamu bisa jemput enggak? Sekarang. Rumahnya enggak jauh kok dari apartemen. Ucapnya, meminta wanita itu untuk datang. Tunggu sebentar, kalau gitu. Setelah telepon terputus, ia simpan lagi hitnya. Kepalanya terasa berat memikirkan masalah ini. Bagaimana caranya ia bisa menyelesaikannya tanpa harus ribut-ribut seperti ini? Samir, ya target gue selanjutnya. Gumamnya, tersenyum licik. Kalau Cantika sudah tidak bisa dipertahan, gue akan pepet terus tuh si Andira. Gue buat dia hamil, dan seolah semua itu sudah ada dalam kepalanya. Tentu saja, semua itu ia lakukan demi bisa bertahan hidup di kota besar, Jakarta, yang terkenal ibu kota yang kejam. Sayang, sapaan manja dari seorang wanita yang baru saja turun dari mobil membuatnya terpaku. Wanita itu berjalan meliuk-liuk pinggulnya, menghampiri. Desir darahnya mengalir hebat. Manakala bibirnya dikecup singkat oleh perempuan itu. Aku kangen. Ucap gadis itu manja. Merangkul lehernya. Jangan di sini. Kita cari tempat yang nyaman ya. Neisen mengajak Andira pergi. Dia ceritakan masalah yang baru saja menimpa dirinya. Diusir dari apartemen. Oh baby, kasihan banget. Sambut perempuan itu tak tega. Kamu tenang aja ya. Kamu akan aman sama aku, Beb. Entahlah, aku harus tinggal di mana. Sekarang, aku akan bicara sama papi. Beb, buat kasih jabatan yang tinggi di kantor, kamu tenang ya? Ucap perempuan itu lagi, seolah semuanya akan mudah di matanya. Aku tunggu ya. Cinta memang gila. Tapi apa segila itu? Bahkan berkorban apapun, sampai merendahkan diri di depan orang banyak. Atau, yang dirasakan oleh Andira bukanlah cinta yang sebenarnya, melainkan obsesi bisa memiliki sesuatu yang sudah jadi milik orang lain.
berbeda yang sedang dirasakan oleh Cantika saat ini. Wanita itu sedang menikmati momen kehamilan keduanya setelah yang pertama gugur lantaran banyak pikiran. Dan itu terjadi sebelum ia resmi menjadi istri Nathan. Hamil di luar nikah sangatlah berbeda dengan yang ia rasakan saat ini. Ia sedikit lebih terbuka dengan perubahan-perubahan diri. Kepala sering pusing, badan tiba-tiba lemas, tak jarang perut terasa sangat mual. Seperti malam itu, sehabis makan sup ikan buatan Lastri, tiba-tiba saja ia lari ke dapur dan memuntahkan semuanya. "Mbak Cantika nggak kenapa-kenapa kan?" tanya wanita itu, mengurut tengkuknya. "Dik, perut Tika mual lagi," jawabnya. Wajah Cantika sadis berubah pucat. Lastri memandangi wajahnya, juga ceruk lehernya, turun lagi ke bawah, pinggulnya lebih lebar dari gestur tubuhnya. "Mbak Cantika, hamil?" tanya wanita itu menebak-nebak. Seketika wajahnya merunduk, sedih, takut, sadis pasti iya. "Mbak Cantika nggak usah takut, saya akan rahasiakan ini dari Tuan Samir kok." "Terus kenapa kalau Samir tahu?" Cantika yakin kalau lelaki itu tidak akan berubah jahat setelah mengetahui kalau dirinya hamil. Berbeda dengan Lastri yang memang sudah bisa menebak kalau majikannya itu naksir sama perempuan yang bersamanya. Sekarang, "Nggak perlu kok, Dik." Cantika mengelap bibirnya dengan tisu yang ia ambil di dekat wastafel. "Saya memang hamil, Dik. Usia kandungan saya baru masuk bulan kedua." "Ya Allah, Mbak." Lastri menutup mulutnya kaget. Kasihan mendengar penuturan Cantika barusan. "Mbak yang sabar ya. Pasti, Dik. Saya akan berusaha kuat untuk menjalani ini semua." Matanya berkaca-kaca, teringat bayangannya beberapa waktu yang lalu. Setelah akad nikah dengan Nathan. Kehamilannya itu yang ditunggu oleh mereka. Tapi semua tinggal kenangan yang tidak akan bisa terulang. Suami Mbak Cantika tahu kalau Mbak hamil. Cantika menggeleng. "Saya akan besarkan anak ini sendiri, Mbak." "Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya ya, Mbak." Tak terasa, bulir bening keluar dari kelopaknya. "Amin. Terima kasih ya, Mbak." Tanpa mereka sadari, percakapan mereka itu didengar oleh seseorang yang berdiri tepat di belakang pintu penghubung dapur dan ruang makan. Orang itu bergegas pergi dari sana, kembali lagi ke depan, seolah-olah baru datang dan tidak tahu apa-apa. "Assalamualaikum," ucap Samir, berjalan masuk. Keduanya yang sudah berada di ruang makan menyambut kedatangan lelaki itu. "Waalaikumsalam," disahut keduanya kompak. "Tika, kamu udah makan?" tanya Samir menunjukkan bungkusan makanan yang ia bawa. "Sudah, Om. Padahal, saya baru aja mau ngajak kamu makan sama-sama," ucapnya. Cantika hanya tersenyum. "Kamu suka nemenin saya makan?" "Iya, Om." Cantika duduk di sebelah Samir, membuka bungkusan makanan itu. 2 porsi pindang patin, terlihat sangat lezat. Bumbu kuningnya yang menggoda, membuat perutnya keroncongan lagi. Apalagi dimakan sama sambal calok, khas orang Lampung. Mengingatkan ia saat tinggal bersama mami dan papinya. Dulu, maminya sering membuat makanan itu. Mendadak air liurnya keluar, memenuhi mulutnya melihat suap demi suap makanan itu masuk ke mulut Samir. "Kamu harus cicip ini," ujar Samir, mengambil 1 sendok makanan itu, lalu disuapkan ke mulutnya. "Tapi Om," anggukan kepala Samir, memaksanya untuk menerima suapan itu. Perlahan ia mendekat dan memakannya. "Seger kan?" kata Samir tersenyum lega. "Kamu harus banyak makan, biar sehat, Tik." Sorot mata Samir tertuju ke perutnya, membuat ia tak nyaman dan buru-buru menutupinya. "Lagi ya?" Lolongan panjang yang keluar dari mulut keduanya sebagai tanda pelepasan mereka. Semalaman, Andira dihajar habis-habisan oleh Nathan, meluapkan kekesalan dari semua masalahnya. Pagi itu, sebagai serangan fajar, penanda akhir dari kisah semalam mereka. Keduanya terkulai lemas, saling berpelukan. Andira belum tenang kalau belum bisa meyakinkan Nathan untuk berpisah dari istrinya. Karena tujuannya adalah ingin memiliki seutuhnya lelaki itu. "Kamu kenapa? Gitu?"
Nathan bangkit, kepalanya menyender ke dinding. Kelihatan bete gitu. Aku cuma sedih aja. Yang. Andira ikut bangkit, kepalanya menyender ke dada Nathan, sambil tangannya memainkan kancing piyama lelaki itu. Kenapa sih? Kamu gak lepasin aja perempuan itu? Nathan kesulitan menjawabnya. Ia palingkan wajah ke samping, cari-cari alasan supaya tak menyinggung hati perempuan itu. Aku bisa kasih kamu segalanya. Harta. Aku bisa minta sama papi. Kepuasan. Bukannya kamu usah buktiin sendiri kan? Kalau aku lebih jago, lebih bisa bikin kamu puas dibandingkan istri kamu itu. Terus, apalagi yang kurang dari aku? Rengek. Nathan beralih menatapnya. Please, lupakan perempuan itu dan kita akan menikah. Hidup bahagia bersama. Tapi semua asetku disita sama dia. Aku gak bisa dong. Tim aja dan menerimanya gitu aja. Terus, mau kamu apa? Aku akan perjuangkan apa yang aku miliki. Dengan pura-pura masih peduli sama dia. Jawabnya beralasan. Sedang kedua akan digelar minggu depan. Dan agendanya masih sama. Aku harus tetap datang untuk mempersulit tuntutannya. Kalau seandainya kamu gak datang gimana? Tanya Andira. Tak mengerti dengan persoalan itu. Ya, selesai sudah mediasi yang digelar oleh pengadilan. Secara otomatis aku kalah dan hakim dengan mudahnya mengabulkan tuntutan Cantika. Terang Nathan. Terbesit di benak Andira untuk melakukan sesuatu. Oke, akan aku buat kamu gak datang di sidang kamu yang kedua. Gumam Andira dalam hati. Selesai membersihkan diri, Andira mengantar kekasihnya itu mencari kontrakan. Nathan hanya punya waktu 3 hari untuk meninggalkan apartemen. Sebuah rumah bedeng yang jauh dari kata mewah, jadi pilihan keduanya. Dengan sisa uang yang ada, Nathan memilih rumah itu untuk tempat tinggalnya. Percaya sama aku. Ini hanya sementara. Kamu tinggal di sini. Setelah kita nikah nanti, kita akan tinggal di rumah papi dan hidup enak di Sans. Ucap Andira menyemangati kekasih gelapnya itu. Iya, sayang. Antar aku ke apartemen ya. Buat packing barang-barang. Pinta lelaki itu. Andira tersenyum mengangguk. Tapi aku gak bisa bantu ya. Gak apa kok. Yang. Sampai di apartemen, Andira langsung pulang ke rumah. Gadis itu yakin kalau sesampainya nanti, Samir akan memarahinya karena semalaman gak pulang ke rumah. Dan benar saja, lelaki itu sudah berada di ambang pintu saat ia akan masuk ke dalam. Masih tahu jalan pulang, kamu? Bentak Samir, benar-benar pusing menghadapi sikap semaunya dari anak gadisnya itu. Apa sih? Andira capek. Sahut wanita itu hendak pergi meninggalkannya. Samir menarik paksa pergelangan tangan Andira. Masih kamu berhubungan sama laki lali brengsek itu? Hah? Tatapan matanya nyalang, siap menerkam Mengge di depan mata. Sudah berapa kali Andira ngomong ke papi, kalau Andira mencintai Nathan. Apa papi gak dengar? Jawab perempuan itu tanpa beban. Semakin membuat papinya emosi. Kalau kamu masih gak bisa diatur, papi akan kurung kamu di kamar. Dengan paksa Samir menarik tangan anaknya masuk ke kamar. Lepas, pekik Andira, berontak. Daripada papi kurung Andira, lebih baik Andira pergi dari rumah. Ancam perempuan itu, seketika Samir terhenyak. Andira akan cari kesenangan Andira sendiri.